Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini aku comeback dengan tugas kuliahku, yaitu literasi media. Di sini aku akan berbagi sedikit edukasi kepada kalian tentang 6 agama di Indonesia. Yuk simak videonya. Gak cuman beras dan bahan pokok lainnya, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat dan jarang kita sadari loh. Dan itu adalah agama kita sendiri. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh orang India pada abad 4 atau 5 Masehi. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia pada abad 6 dan 7. Agama Kristen dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda pada abad 16. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara pada abad 17. Tapi kalau dipikir-pikir, di sejarah panjang Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri yang berbeda ceritanya dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkat cerita, ide 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang pada zaman Bung Karno. Alasannya karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang besar di negara kita atau mayoritas. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam dan sampai akhirnya sekarang ada 186 agama lokal di Indonesia. Sungguh-sungguh sangat banyak perbedaan kita dan agama. Sekarang mereka lebih ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga dengan tekanan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu sekarang bagaimana nasib 12 orang? 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi. Singkatnya, sejarah mereka itu hilang atau kelam dan tidak terlihat. Ibarat cerita gini, ada suatu negeri di mana waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk memilih agama resmi yang ada, meski agama mereka nggak ada di pilihannya. Jadi mau nggak mau mereka harus memilih karena kalau enggak mereka bakal dituduh ateis atau bahkan komunis. Yang bikin mereka akhirnya susah mendapat pekerjaan dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula diskriminasi terjadi pada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat nggak diakui. Untungnya sekarang situasi sudah berubah. Seenggaknya para penganut agama lokal ini udah bisa ngelihat harapan di balik langit yang selama ini mendung. Karena sekarang pemerintah sudah bisa nyantumin keterangan lain atau tanda kutip agama di kolom kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul mengangkat agama lokal. Jadi tetap belum setara dengan 6 agama tadi dan hanya ada 6 pilihan agama yang bisa ditulis di kartu identitas mereka. Karena faktanya di beberapa tempat penganut kepercayaan ini masih mengalami perlakuan berbeda waktu untuk ngurusin dokumen negara dan anak-anak mereka juga bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya nggak ada atau masih ngadepin banyak tantangan. Bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari, semua ini masih perlu kita perbaikin karena undang-undang kita sendiri sudah menjamin semua orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa dibatasin apapun agamanya. Karena itu gak mustahil kejadian banyak negara yang gak butuh nyantumin agama di identitasnya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentunya bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan gak bisa kita hilangin begitu saja. Dan penyantuman agama di KTP pun gak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
pemerintah juga mendukung itu semua selagi tujuannya masih baik. Memang aslinya kita masih perlu resapin lagi upacara bendera setiap Senin yang mungkin kita sering dengerin sambil bercanda dengan teman-teman kita. Ikutin dan baca keras-keras Pancasila. Nanti kita jadi tahu dan gak lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tugas kita sekarang adalah hanya untuk menjaga agama dan masyarakat kita menjadi lebih damai dan terbuka dan seperti biasanya.